Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang telat bayar di aplikasi Finplus. Dimana di aplikasi Finplus ini sudah telat bayar 47 hari. Nominal pinjaman sekarang sudah mencapai 10 juta. Oke, buat teman-teman yang saat ini telat bayar, gagal bayar di aplikasi Finplus, yang masih panik dan takut karena setiap hari diteror oleh pihak aplikasi Finplus, kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang telat bayar atau resiko gagal bayar di aplikasi Finplus. Karena di sini saya mempunyai aplikasi Finplus yang belum dibayar sama sekali sampai detik ini, dan tagihan 10 juta, sudah telat hampir 2 bulan, bahkan 1 bulan lebih ya, kalau saya bilang seperti itu. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa, langsung saja kita bahas. Seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar. Di sini saya cuma berbagi pengalaman tentang resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yaitu Finplus. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah teman-teman, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi Finplus. Jadi aplikasi Finplusnya sudah saya buka, tampilan awal seperti ini. Nah di sini teman-teman, jumlah pendanaan ya. Jadi jumlah pendanaan itu 2.755.000 sekian-sekian. Kemudian 31 bulan 7 2024. Jadi untuk pembayaran itu tanggal 31 bulan 7 2024 teman-teman. Kemudian di bawahnya telat 47 hari. Artinya sudah 1 bulan lebih atau hampir 2 bulan tidak dibayar untuk pembayaran pertama 2.755.000. Kemudian jumlah pendanaan selanjutnya 7.529.000 sekian-sekian, tanggal 1 bulan 8 2024. Keterlambatan sudah 46 hari. Jadi beda 1 hari aja teman-teman ya. Kalau kita total ini sekitar 10 juta ya, 2.755.000 tambah 7.529.000 sekian-sekian. Jadi totalnya ini sekitar 10 juta. Ini sudah plus bunga teman-teman. Oke, jadi sudah plus bunga, bukan pinjaman awal. Kalau pinjaman awal ini sekitar berapa ya, 7 juta ya kalau nggak salah, atau 8 juta, lupa lah teman-teman. Kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya. Nah buat teman-teman yang masih belum paham tentang bunga, Bang, kalau kita telat bayar itu bunganya sampai berapa hari berhenti? Apakah bunganya bertambah terus? Jawabannya masih terus. Jadi misalkan teman-teman kayak ini ya, untuk pembayaran awal ya, pembayaran yang pertama 2.700.000, misalkan kalian telat, itu akan bertambah bunganya. Nggak tahu bertambah berapa, nggak tahu ya. Biasanya itu sudah otomatis di aplikasinya akan bertambah. Contohnya seperti ini sudah otomatis 2.700.000 bertambah terus. Tapi update-nya kalau tentang bunga itu biasanya 1 minggu atau 10 hari ya. Bahkan ada yang 1 hari telat langsung besoknya nambah kayak gitu. Nah untuk bunga itu teman-teman berhentinya itu selama kalian belum bayar itu 2 bulan atau 3 bulan, kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan teman-teman telat 1 minggu 2 minggu, itu untuk bunga tetap berjalan terus setiap hari itu gitu loh. Loh, punyaan saya nggak bertambah Bang. Nah biasanya 1 minggu atau 10 hari baru otomatis bertambah seperti itu. Ya, jadi intinya kalau teman-teman masih belum lewat 2 bulan atau 3 bulan ke atas, itu masih tetap berjalan untuk bunga. Ya, jadi stopnya 2 bulan atau 3 bulan, kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau teman-teman sudah lewat 4 bulan, 5 bulan, apakah stop? Ya sudah stop, soalnya ada batasnya juga meskipun bunga itu, kalau kalian nggak bayar. Ya, stopnya bunga pinjol itu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan, baru stop untuk bunga. Jadi untuk bunganya berapa tiap hari Bang? Untuk bunga ya kalian bisa cek sendiri aplikasi kalian, tergantung berapa besar pinjaman kalian untuk bunga, seperti itu ya.
Nah ini teman-teman kalau nonton video saya, mungkin teman-teman tahu untuk pinjaman awal. Ini sekarang mencapai 2.700.000 untuk cicilan yang pertama, dan yang kedua sudah mencapai 7.300.000 sekian. Jadi total keseluruhan 10 juta. Nah buat teman-teman yang penasaran, Bang, resiko telat bayar di aplikasi Finplus seperti apa, Bang? Yang pertama-tama kalau dari saya pribadi, kalau kalian mau telat 1 hari, 2 hari, itu biasanya memang banyak WA yang masuk dari pihak penagih. WA ditagih 1 hari bisa sampai 5 nomor yang berbeda, bahkan sampai 10 nomor yang berbeda. Kalau kalian telat bayar. Ya, jadi seperti itu ya. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat 2 hari atau 3 hari ke atas, biasanya ada semacam teror, nakut-nakuti. Kalau Anda masih belum melunasi tagihan tersebut, terpaksa kami perluas penagihan. Ya, ada yang semacam seperti itu kalau kalian telat bayar. Ada yang sebagian kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebarluaskan ke sosial media, ke TikTok ataupun apa kayak gitu. Nah, apakah aman, Bang, kalau kita telat bayar dapat WA kayak gitu, diancam sebar data atau dibikinin grup? Jawabannya aman-aman saja, teman-teman. Jadi buat teman-teman, dipastikan kalau kalian telat bayar pastinya dapat WA kayak gitu, ditakut-takuti, di WA, di teror, bahkan 1 hari bisa sampai 5 nomor yang berbeda, bahkan lebih. Kayak gitu itu resiko. Sebenarnya aman sih teman-teman, meskipun kalian dapat WA mau disebar data atau mau dibikinin grup ataupun nomor rekening Anda kami blok, kayak gitu kan biasanya ada. Apakah benar kalau seperti itu, Bang? Jawabannya nggak benar, itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian. Jadi buat teman-teman gak usah takut, karena pengalaman saya waktu telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu masih gencar-gencarnya kita di WA, di telepon setiap hari. Jadi buat teman-teman kalau kalian gak mampu bayar, gak usah takut. Itu hanya nakut-nakuti. Apa perlu kita balas, Bang, WA dari pihak DC? Ya tergantung kalian apa perlu membalas atau enggak. Kalau kita nggak balas apakah aman? Jawabannya aman-aman saja, cuman nakut-nakuti. Apapun dapat WA ya, WA dari DC itu hanya nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi sebar data. Kemudian kalau teman-teman sudah lewat sekitar 1 minggu atau 2 minggu ke atas, biasanya ada semacam teror kayak DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full. Itu benar nggak, Bang, DC datang? Jawabannya nggak benar, karena aplikasi Finplus ini sejauh pengalaman saya pribadi, ya sejauh pengalaman dari teman-teman subscriber yang sudah sharing ataupun gabung di channel saya, itu nggak ada yang didatangi untuk aplikasi Finplus. Ini salah satu contoh sudah lewat 1 bulan lebih. Tapi sampai sekarang ini aman-aman saja, nggak ada yang namanya DC. Tapi kalau penagihan dari kemarin-kemarin sering dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full. Ya. Bahkan sering dikirim video, mau DC mau datang kayak gitu, itu bener gak? Jawabannya enggak, cuma nakut-nakuti aja gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman gak usah takut lah ya, pinjol memang seperti itu, cara penagihannya agak sadis. Ya, jadi kalian cukup kuatin mental aja, biar kalian tidak terlalu takut. Sebar data enggak, ini aja loh teman-teman, 10 juta aman sampai sekarang. Nggak ada yang namanya DC. Sebenarnya untuk aplikasi pinjol yang memang ada DC-nya, biasanya nggak bakalan WA kayak gitu. Tim kolektor atau tim lapangan hari ini meluncur ke rumah Anda. Anda jangan kemana-mana, siapkan dana full. Nah itu kan yang bikin kalian panik. Itu nggak bakalan terjadi sih. Semua teman-teman yang telat bayar, yang sudah sharing sama saya, pasti dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, sering banget. Tapi itu nol, hasilnya nggak ada didatangi, cuma nakut-nakuti agar kalian bayar gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, resikonya cuma diteror. Misalkan ada di lapangannya untuk Finplus atau aplikasi Finplus ini, nanti saya update buat teman-teman. Meskipun nggak ada DC-nya, nanti saya update lagi seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik. Ya resikonya cuma diteror, itu aja sih. Kalau masalah DC lapangan sejauh ini untuk aplikasi Finplus nggak ada DC lapangannya. Di tahun 2024 apakah ada DC-nya untuk Finplus? Nggak ada. Ya, jadi aman sentosa teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah ini teman-teman ya, nanti saya update lagi. Misalkan sudah hampir 2 bulan, saya update lagi. Misalkan
1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan ke depan ini ada yang datang atau DC datang ke rumah, nanti saya update buat teman-teman, saya informasikan buat kalian seperti itu ya. Intinya untuk aplikasi Finplus sejauh pengalaman saya pribadi sampai sekarang di tahun 2024 tidak ada DC ya, tidak ada DC lapangannya seperti itu. Oke, sudah paham nggak teman-teman? Jadi buat teman-teman nggak usah takut resikonya diteror. Apakah harus kita balas bang kalau DC ngechat atau email? Nggak usah, jawabanku nggak usah ya. Ya, simple, nggak usah dibalas, kalian ya abaikan lah seperti itu ya. Oke, sejauh ini aman aplikasi Finplus, tenang aja, resikonya diteror. Tapi kalau ini sudah jarang WA, telepon sudah jarang. Tapi ada sih, 1 hari masih ada, kadang 1, kadang 2 gitu. Bang, sampai kapan kita diteror oleh pihak pinjol kalau kita telat? Ya biasanya kurang lebih 1 bulan, 1,5 bulan kayak gitu. Bahkan ada yang sampai 3 bulan baru berhenti kayak gitu. Jadi beda-beda, intinya ya nggak ada apa-apa. Cuman resikonya ya diteror, itu aja sih. Ya, jadi sejauh ini di aplikasi Finplus masih belum ada DC lapangannya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.